Batagor merupakan makanan lezat yang terbuat dari ikan tenggiri segar, tahu, dan tepung terigu. Namun di tangan dingin Sista, kelezatan batagor tak terasa akibat penggunaan ikan busuk dan boraks. Yang ada justru membahayakan nyawa Anda. Setiap hari ia biasa membuat batagor ikan busuk racikannya di dapur rumahnya. Di sini satu persatu bahan untuk membuat batagor disiapkan. Mulai dari tahu, ikan busuk, boraks, bumbu penyedap, dan bahan lainnya. Selanjutnya, tangan terampil Sista pun mencampurkan semua bahan ke dalam wadah. Ini berapa banyak? Ini lebih. Lebih. Itu apa lagi? Ya, kasih borak. Ini boraknya. Iya, ini. Berapa banyak borak gimana? Secukupnya aja. Gimana? Kira-kira? Iya, kira-kira aja. Tergantung aja gitu adonannya. Sejumput demi jumput si putih boraks dicampur ke dalam adonan terigu. Tak ada takaran pasti, suka-suka Sista saja. Kalau masakan borak gimana? Kalau nggak dipakein, jadi nggak tahan lama. Nah, sama nggak kenyal gitu. Yang hasil pakai borak ini. Iya. Kenapa tidak pakai borak? Ya dulu pernah sih, cuman mikir-mikir lagi gitu gimana caranya buat tahan lama sama kenyal. Pasti nggak awet. Iya, heeh. Sista mengaku tidak pernah secara khusus belajar membuat batagor ikan busuk. Ide jualan batagor tersebut muncul saat dirinya di PHK 5 tahun lalu. Entah apa yang merasuki Sista, sehingga ide membuat batagor ikan busuk muncul seketika di benaknya. Yang ada di pikirannya saat itu hanya demi kelangsungan hidup keluarga. Ya sekarang kita tambahin ikan busuk ini. Ya ini baunya bau menyengat banget gitu. Meski udah lama juga bikin ini, tapi baunya mual gitu. Masih kecium. Ini ikan apa nih? Ikan tenggiri. Pernah nggak sih ada yang ini ikan apa ya? Ya pernah ada, cuman ya saya jauhnya ya ikan yang benar aja gitu, nggak dibilang. Jadi semenjak saya berhenti kerja, jadi saya ada pikiran buka usaha gini, jualan batagor gitu. Tapi bahannya pakai yang nggak lazim ya gitu, yang nggak halal gitu. Pakai borak, pakai ikan busuk, saus yang murah-murah aja. Biasanya kan keuntungannya lebih gede, jadi bisa berlipat-lipat. Setelah adonan ikan busuk dan boraks masuk ke dalam wadah, selanjutnya diberi air panas dan diaduk. Hari ini Sista membuat 50 bungkus batagor. Sebungkus batagor ikan busuk biasa ia jual seharga Rp8.000. Ini adonan untuk berapa banyak? Ini 50 pieces, satu mikanya 8 piece, jadi dijual dari sayanya 8.000, ke tokonya jadi 10.000. Ini toko ngambil 2.000. Iya, Setiap hari habis setiap hari ini. ya emang ada sih kan, kalau jualan nggak tetap gitu kan kalau rezeki, jadi kadang habis kadang enggak gitu. Satu persatu tahu digunting menjadi 2 bagian berbentuk segitiga. Selanjutnya, tahu diisi adonan ikan busuk. Perlahan tapi pasti, sebanyak 500 biji batagor dalam waktu 2 jam sanggup diselesaikan Sista. Kepikiran, cuman kan saya modalnya kan nanti modalnya besar, keuntungannya sedikit. Jadi kan saya carinya yang modalnya sedikit, keuntungannya bisa berlipat. Usai diisi adonan ikan busuk dan boraks, selanjutnya tahu dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus. Benar saja, saat batagor sudah matang, aroma busuk dari ikan sudah tidak tercium, berganti bau irisan daun bawang. Ini juga baru dikukus udah hilang baunya. Apalagi digoreng nanti hilang gitu. Kalau dingin gimana? Ya dingin juga sama sih, cuman nggak terlalu nyengat. Soalnya kan jadi keciumnya bawang, daun gitu, sama bumbu. Susah bedanya nggak kita
agak susah sih emang, hampir sama, iya. Jadi kan pelanggan juga nggak curiga gitu. Nah, ada yang curiga nggak? Cara-cara nyebut gitu gimana? Ya ada sih kan, soalnya kan tetangga gitu. Tetangga kan ke rumah gitu. Pada nanya-nanya ini apa gitu. Ya ini kan kalau beras, ini mah garam, gimana lah bisa. Kalau ini ikan, kenapa ini ikan baunya gini? Ya emang ini mah baunya gini gitu. Padahal kan itu udah lama. Segala cara Sista lakukan agar bahan dasar batagor buatannya tak terdengar oleh pelanggannya. Saat order ramai, Sista hanya meminta bantuan kerabat dekatnya saja untuk membuat batagor. Kebanyakan sendiri sih, cuman ada sih kadang keluarga dibantu. Cuman kan kalau dibantu orang lain takut gitu, takut orang lain tahu. Iya. Selain batagor kukus, Sista pun menerima order batagor goreng. Menurut Sista, dirinya lebih tenang jika menerima order batagor goreng karena bau ikan busuk sama sekali tak tercium saat sudah matang. Nah ini kalau bedanya yang digoreng sama yang direbus. Jadi kalau digoreng baunya hilang banget gitu. Iya digoreng gitu. Jadi yang beli juga nggak tahu gitu. Ini ikannya nggak layak gitu. Kalau untuk membedain kan, batagor pakai ikan busuk sama nggak pakai ikan busuk gitu kan? Ya kalau batagor yang halal paling juga kan baunya agak gimana kan, ini mah menyengat yang saya mah. Sama lagi kan saya jadi kenyang, jadi kuat gitu, bisa dibesokin lagi. Kalau yang enggak kan nggak kuat lama gitu. Sebanyak 50 bungkus batagor usai dibuat. Kini saatnya dikemas untuk kemudian dikirimkan ke sejumlah pelanggan yang telah memesan, baik itu di pasar maupun di warung sekitar kampung. Udah. Jadi ini tinggal nunggu yang ambil ya, kurir. Buat dimasukin ke warung sama ke toko-toko yang udah langganan. Iya. Enggak, jadi nyimpen dulu. Kalau ada yang pesen mah ya cash gitu. Kalau ke warung enggak cash. Melalui jasa seorang kurir yang konon masih kerabat Sista, batagor ikan busuk ini pun meluncur ke sejumlah pemesan. Soalnya kan kalau keliling itu nggak kuat, saya kan cewek gitu. Jadi gampang capek. Kan apalagi saya kan dari pengolahan sampai antar-antar gitu. Jadi kadang nyuruh orang lain. Penelusuran kami masih berlanjut. Kali ini, tim liputan iNews Files membeli sejumlah batagor secara acak untuk kemudian dibawa ke lab menjalani proses uji mikroba dan boraks. Dia akan menyerang organ pencernaan seperti ginjal, kemudian hati, kemudian usus, bahkan juga bisa menyerang otak.